Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak memiliki hak-hak yang perlu diketahui dan diperhatikan oleh orang tua. Di antara hak anak yang pertama adalah mencarikan orang tua yang baik. Sebelum lahir anak, kita hendaknya mencari calon ibu yang baik, calon ayah yang baik. Karena seperti kata pepatah, anak itu tak jauh dari orang tuanya, buah tak jauh dari pohonnya. Oleh karenanya, di dalam agama Islam kita dianjurkan agar dalam memilih pasangan untuk memperhatikan kesolehan, agama, akidah, akhlak, calon istri dan calon suami kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidatid din, taribat yadak. Ada yang menikahi karena hartanya, ada yang menikahi karena cantiknya, ada yang menikah karena nasabnya, ada yang menikah karena agamanya. Carilah yang baik agamanya, niscaya kamu akan bahagia. Demikian juga Nabi SAW mengatakan kepada orang tua, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang kepada kalian wahai orang tua, seorang pemuda yang baik agamanya, yang baik akhlaknya, maka segeralah nikahkan putrimu dengannya. Karena jika tidak, yang terjadi adalah kerusakan dan fitnah yang besar. Maka hak yang pertama adalah pilihkan calon ibu yang baik, calon ayah yang baik, sebagai bibit untuk buah hati kita. Yang kedua, hak anak adalah memberinya nama yang baik. Karena nama adalah doa. Nama adalah simbol bagi yang punya nama. Seorang penyair mengatakan, wa qallama absarat aynaka dha laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi. Jarang sekali kamu mendapati orang yang punya nama, kecuali jika kamu perhatikan dia akan sesuai dengan namanya. Dia akan sesuai dengan namanya. Maka hendaknya bagi kita memilihkan nama-nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, nama-nama para ulama. Jangan sampai kita memberi nama-nama yang bertentangan dengan syariat. Nama-nama orang-orang kafir yang merupakan ciri khas mereka. Jangan. Yang ketiga, di antara hak anak adalah akikah, yaitu sembelihan yang disembelih karena lahirnya seorang anak sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika yang lahir adalah anak laki-laki, maka kita sembelihkan 2 kambing. Jika putri, maka yang kita sembelihkan adalah 1 kambing. Rasulullah SAW bersabda, kullu hulamin murtahanun bi aqiqatih. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Maka hendaknya bagi kita menghidupkan sunnah ini agar anak kita tumbuh dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara hak anak adalah kita menafkahinya dengan nafkah yang halal. Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah kamu memberi nafkah kepada istrimu dan anak-anakmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Bahkan dosa kalau kita menelantarkan istri dan anak-anak kita tanpa kita beri nafkah kepada mereka. Kafa bil mar'i isman an yudayyi aman yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan, tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah
kepada keluarganya, kepada anak-anaknya dengan nafkah yang halal. Yang terakhir, di antara hak anak adalah mendidiknya dengan pendidikan Islam, pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena anak tergantung kepada pendidikan arahan dari orang tuanya. Dia lahir dalam keadaan fitrah, tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Majusi, yang membuat dia Nasrani, Yahudi. Maka peran orang tua dalam pendidikan anak sangat menentukan, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para kaum muslimin wal muslimat, para orang tua, para ayah, para bunda, ya, para abi dan umi yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hak-hak anak-anak kita yang harus kita perhatikan dan harus kita tunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk menjaga amanat anak-anak, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga itu menjadi ladang pahala bagi kita, ladang kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat, ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.